Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Dermawan dari kelas PJKR 4E dengan NPM 100 180 6310 70 180. Tugas ini adalah tugas presentasi dari mata kuliah Biomekanika Olahraga, yaitu tugas evaluasi mengenai bab 4 tentang gaya yang diajukan untuk dosen Bapak Ardawi Sumarno, SPD MPD. Pertanyaan pertama adalah jelaskan pengertian gaya dan macam-macam gaya. Jawaban saya di sini adalah gaya merupakan sesuatu yang dapat mendorong atau menarik dengan cara kontak langsung atau lewat gravitasi untuk mengubah gerak atau suatu benda. Maksudnya adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya perubahan keadaan dari diam ke gerak, dari gerak ke diam, dan dalam perubahan bentuk maupun kecepatan. Itu adalah macam-macam gaya sebagai berikut. Yang pertama ada gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya berat atau gravitasi ini merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Yang kedua adalah gaya tahanan. Merupakan gaya eksternal yang diperlambat disebabkan oleh adanya tahanan. Tahanan ada macamnya, yaitu adalah tahanan udara dan tahanan air. Yang ketiga adalah gaya gesekan atau friction. Merupakan salah satu gaya dari gaya tahanan. Gesekan ini dapat terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap yang lainnya atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, gaya kontraksi otot atau kekuatan. Maksudnya di sini adalah merupakan gaya dari dalam tubuh yang termasuk dalam gaya penting dalam dunia olahraga. Kontraksi ini dapat diterjemahkan dengan tegangan atau pengerahan kekuatan yang dihasilkan oleh serabut-serabut otot. Yang kedua ada aspek-aspek gaya, yaitu besarnya gaya. Besarnya gaya dan titik penggunaannya berkaitan dengan gaya eksternal dari gaya gravitasi dan gaya otot internal. Gaya gravitasi ini merupakan gaya luar yang harus ditentang oleh badan manusia dalam semua gerakannya. Gaya otot berbanding lurus dengan jumlah dan besarnya serabut-serabut otot yang berkontraksi. Di sini ada contoh titik tangkap ya. Yang pertama ada titik tangkap gaya, merupakan titik di mana gaya dikenalkan pada suatu objek. Yang kedua adalah arah gaya, merupakan suatu sepanjang garis gerakannya. Yang ketiga adalah cara memadukan gaya. Bagaimana cara memadukan gaya? Cara memadukan gaya seringkali terjadi antara dua gaya atau lebih digunakan pada objek yang sama. Pengaruh dari gaya gabungan tersebut menyebabkan atau mengubah gerak. Dapat digolongkan menurut arah dan penggunaannya menjadi 3 jenis. Yaitu ada 3 jenis ini sebagai berikut. Yang pertama adalah gaya linier, gaya kongruen, dan gaya paralel. Yang keempat adalah menguraikan gaya. Bagaimana cara menguraikan gaya? Yaitu adalah dapat dilakukan dengan cara dipilah atau dipecah menjadi dua buah komponen. Kedua komponen ini harus sedemikian besar dan sedemikian arahnya hingga membentuk jajar genjang. Yang kelima adalah gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menyebabkan benda yang sedang berputar akan berlari meninggalkan pusat putaran. Gaya sentrifugal dalam aktivitas olahraga dapat memberi bantuan kepada atlet, tetapi dalam hal-hal yang lain dapat merupakan suatu hambatan yang harus dihilangkan. Peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga atau dalam olahraga adalah yang pertama ada tiga contoh, yaitu yang pertama adalah ayunan raksasa dalam cabang olahraga senam, dikhususkan untuk pesenam. Yang kedua adalah gerakan melempar, underhand, overhand, throw, basketball, hook pass dalam cabang olahraga bola besar seperti bola voli, bola basket, dan sepak bola. Yang ketiga adalah ditahan seperti dinding dalam cabang olahraga balap sepeda. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.